Dokter Tifa pura-pura bela Jokowi soal Cak Nun, akhirnya disikat netizen. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Apa yang bisa diharapkan dari seorang dokter Tifa? Dia dokter tapi lebih pantas disebut emak-emak amatiran yang kerjanya selalu nyinyir ke pemerintah. Ya, baru-baru ini dia kembali menjadi sorotan netizen karena dia kembali mengunggah foto Jokowi yang tengah mengenakan sorban dan pakaian serba putih. Bahkan dalam cuitannya di akun Twitternya, dia tampak menyanjung aura Jokowi yang terlihat bercahaya. Tampak aura wali dan cahaya ulama, kok dikatain Fir'aun cuitnya. Dia juga menyebut jika ucapan Cak Nun ngaco karena berani menyamakan Jokowi seperti Fir'aun. Inilah yang mungkin disebut sebagai kemunafikan. Yakinlah kalian bahwa Dokter Tifa ini sedang membela Jokowi dan mengkritik Cak Nun. Kalau baru kenal mungkin bakal percaya. Tapi bagi yang sudah kenal, sepak terjangnya pasti tahu kalau orang ini sedang bikin sinetron yang mengelabui publik. Sampai kapanpun dokter ini tak akan mendukung apalagi membela Jokowi. Jangan dikelabui oleh cuitan orang ini. Dan buktinya netizen jauh lebih pintar. Cuitannya menjadi bulan-bulanan netizen dan tak sedikit netizen yang memojokkan dokter Tifa karena menilai dia nyinyir kepada kepala negara. Lu aja dokter tapi nggak ada tweet yang bermanfaat sesuai keahlianmu. Selain gibah, lu dokter beneran kok jadi buzzer, kata salah satu netizen. Kasihan dirimu setiap hari menjelek-jelekan orang. Pergunakan titelmu untuk yang baik, bukan menghina, kata netizen lain. Emang harus dihakimi perempuan, kata netizen lainnya. Lagi sifat munafik ini memang sudah menjadi ciri khas kelompok sebelah. Dia bukan membela Jokowi dan jauh dalam lubuk hatinya mungkin gembira. Ada yang mengetahui Jokowi mirip Fir'aun. Bertahun-tahun membenci Jokowi, bahkan menyerang selalu jasa yang menyesatkan. Bahkan cuitan ini dihapus lalu tiba-tiba membela Jokowi dari ucapan Cak Nun. Hanya orang bodoh yang percaya ini. Dia bukan membela Jokowi dari serangan Cak Nun, tapi sedang menyindir secara halus dengan bahasa tersirat. Dari penampilannya saja sudah mengundang kecurigaan. Masa dokter bahas politik? Memangnya ada ya jurusan kedokteran spesialis ilmu politik? Biasanya yang dikenal itu kedokteran gigi spesialis jantung, syaraf, paru-paru, dan lain-lain. Mana ada dokter politik? Bahkan saya yakin profesor di Harvard dan Oxford bakal ketawa guling-guling di lantai jika tahu ada orang tukang nyinyir seperti Dokter Tifa. Ada sebagian yang geram dan kesal bukan main dengan mama ini. Bahkan ada yang bertanya-tanya, kenapa sih emak-emak ini tidak diciduk saja? Sebenarnya ada momen di mana orang ini offside, terutama saat membahas ijazah Jokowi. Saking offside-nya, dia sampai menghapus cuitannya. Sebenarnya itu peluang paling bagus untuk menciduk dokter ini. Tapi apa daya, dibiarkan begitu saja. Momentum ini hilang begitu saja. Bukan cuman aman, dokter ini malah makin besar kepala karena aman. Meski memojokkan presiden, makin besar kepala nih orang. Tapi saya sarankan jangan ambil pusing dengan perilaku orang aneh ini. Tak usah memasukkan ke hati, apalagi sampai terpancing emosi. Tak ada gunanya. Dia memang sengaja supaya bisa eksis dari isi ceritanya saja sudah menunjukkan betapa rendahnya kualitas wawasan orang ini. Bahas hutang, tapi hanya fokus kebesaran utang si A. Punya utang 2 juta, sedangkan si B punya utang 50 juta. Yang diributkan adalah utang si B yang meroket padahal ada faktor tak terlihat yang seringkali luput. Si A utang supaya bisa beli tas branded dari merek fashion ternama. Lebih baik maaf saja, kadrun dan barisan sakit hati tidak akan memahami ini. Yang dilihat hanyalah perbandingan besaran jumlah hutangnya. Orang ini hanya cari sensasi. Semakin diberi panggung, semakin besar kepala orangnya. Orang model begini hanya menyumbang kenaikan angka masyarakat yang gampang dibodohi. Apa yang bisa diharapkan dari seorang dokter Tifa? Dia dokter tapi lebih pantas disebut emak-emak amatiran yang kerjanya selalu nyinyir ke pemerintah. Ya, baru-baru ini dia kembali menjadi sorotan netizen karena dia kembali mengunggah foto Jokowi yang tengah mengenakan sorban dan pakaian serba putih. Bahkan dalam cuitannya di akun Twitternya, dia tampak menyanjung aura Jokowi yang terlihat bercahaya.
Tampak aura wali dan cahaya ulama, kok dikatain Fir'aun, cuitnya. Dia juga menyebut jika ucapan Cak Nun ngaco karena berani menyamakan Jokowi seperti Fir'aun. Inilah yang mungkin disebut sebagai kemunafikan. Yakinlah kalian bahwa Dr. Tifa ini sedang membela Jokowi dan mengkritik Cak Nun. Kalau baru kenal mungkin bakal percaya, tapi bagi yang sudah kenal, sepak terjangnya pasti tahu kalau orang ini sedang bikin sinetron yang mengelabui publik. Sampai kapanpun dokter ini tak akan mendukung apalagi membela Jokowi. Jangan dikelabui oleh cuitan orang ini, dan buktinya netizen jauh lebih pintar. Cuitannya menjadi bulan-bulanan netizen dan tak sedikit netizen yang memojokkan Dr. Tifa karena menilai dia nyinyir kepada kepala negara. Lu aja dokter tapi nggak ada tweet yang bermanfaat sesuai keahlianmu. Selain gibah, lu dokter beneran kok jadi buzzer, kata salah satu netizen. Kasihan dirimu setiap hari menjelek-jelekan orang. Pergunakan titelmu untuk yang baik, bukan menghina, kata netizen lain. Emang harus dihakimi perempuan, kata netizen lainnya. Lagi sifat munafik ini memang sudah menjadi ciri khas kelompok sebelah. Dia bukan membela Jokowi dan jauh dalam lubuk hatinya mungkin gembira. Ada yang mengetahui Jokowi mirip Fir'aun. Bertahun-tahun membenci Jokowi, bahkan menyerang selalu jasa yang menyesatkan. Bahkan cuitan ini dihapus lalu tiba-tiba membela Jokowi dari ucapan Cak Nun. Hanya orang bodoh yang percaya ini. Dia bukan membela Jokowi dari serangan Cak Nun, tapi sedang menyindir secara halus dengan bahasa tersirat. Dari penampilannya saja sudah mengundang kecurigaan. Masa dokter bahas politik? Memangnya ada ya jurusan kedokteran spesialis ilmu politik? Biasanya yang dikenal itu kedokteran gigi spesialis jantung, syaraf, paru-paru, dan lain-lain. Mana ada dokter politik? Bahkan saya yakin profesor di Harvard dan Oxford bakal ketawa guling-guling di lantai jika tahu ada orang tukang nyinyir seperti Dr. Tifa. Ada sebagian yang geram dan kesal bukan main dengan mama ini. Bahkan ada yang bertanya-tanya, kenapa sih emak-emak ini tidak diciduk saja? Sebenarnya ada momen di mana orang ini offside, terutama saat membahas ijazah Jokowi. Saking offside-nya, dia sampai menghapus cuitannya. Sebenarnya itu peluang paling bagus untuk menciduk dokter ini. Tapi apa daya, dibiarkan begitu saja. Momentum ini hilang begitu saja. Bukan cuman aman, dokter ini malah makin besar kepala karena aman. Meski memojokkan presiden, makin besar kepala nih orang. Tapi saya sarankan jangan ambil pusing dengan perilaku orang aneh ini. Tak usah memasukkan ke hati, apalagi sampai terpancing emosi. Tak ada Indonesia tanah air beta, pusaka abadi